Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru kimia Madrasah Nasional yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, taufiknya sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual, secara online melalui Zoom meeting ini untuk kesekian kalinya dalam rangka kegiatan bincang-bincang kimia yang dulu sempat kita adakan dan sekarang kita ubah menjadi satu kata yang menarik, yaitu namanya oksidasi. Ya, di mana oksidasi ini adalah obrolan asik seputar kimia dan pembelajaran kelas kimia seperti itu, baik. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, yakni adilul Islam. Bapak Ibu guru kimia madrasah yang berbahagia, pertemuan pada malam hari ini seperti biasanya kita mengusung tema yaitu terkait dengan bedah soal PAS atau benah semester, di mana di waktu ini kita sudah memasuki penghujung semester 2022-2023. Nah, kebetulan di malam hari ini diskusi kita atau obrolan kita malam hari ini terkait dengan PAS itu untuk mendukung kegiatan PAS nantinya, terutama khususnya di mata pelajaran kimia. Santai, tapi kita tetap asik Bapak Ibu kegiatan kita untuk malam hari ini. Dan nanti sistemnya atau teknisnya adalah kita akan sharing, kita akan melakukan diskusi bersama, obrolan bersama, dan namanya apa itu terkait dengan soal-soal yang akan kita berikan di PAS nantinya. Nah, kebetulan di malam hari ini diskusi kita sudah ada sekitar 44 partisipan yang sudah berada di Zoom meeting ini. Namun sesuai di flyer yang sudah kita dapatkan di grup Rukimat Nasional, bahwa nanti ada pemantik diskusi, yaitu ada Bapak Rijal Kamaludin, beliau dari MAS Al-Bidayah, kemudian ada Pak Stardi, kemudian ada Pak Urip, ketiganya beliau ini adalah instruktur nasional PKB Guru Kimia Madrasah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan ini nanti juga bisa berasal dari Bapak Ibu guru peserta yang hadir di sesi Zoom malam hari ini terkait dengan PAS, atau mungkin juga kita bisa membahas terkait dengan konten materi yang bisa kita bahas untuk malam hari ini, mungkin pengalaman ataupun hasil pembelajaran yang sudah kita laksanakan selama hampir 1 semester ini Bapak Ibu. Nanti bisa kita diskusikan bersama kurang lebih jam 7 malam hari ini sampai jam 9 malam WIB nanti. Baik, itu mungkin pengawal atau pengantar dari saya selaku moderator. Untuk itu mungkin saya buka langsung sesi diskusi kita. Mungkin di sesi yang pertama ini kita akan membahas mungkin pembelajaran kimia terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin ada yang perlu kita bahas atau nanti perlu kita langsung masuk ke bedah soal PAS. Nah, untuk itu kami undang mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa untuk memberikan pengalamannya atau sudah memberikan pembahasan terkait dengan dari kelas 10 mungkin ya Bapak Ibu terkait dengan pembahasan kita di soal PS nanti, dan akan berkembang menuju di kelas 11 ataupun di kelas 12 juga bisa membahas terkait dengan materi-materi yang ada di dalamnya seperti itu. Karena di forum Guru Kimia Madrasah Nasional di WA Group itu sudah banyak pembahasan terkait dengan materi maupun terkait dengan soal. Dan soal itu pun nanti tidak hanya di materi, mungkin dari sisi penulisan atau dari sisi redaksi soal juga kita akan bahas secara mendalam. Seperti itu ya Pak Ibu. Mungkin ada yang mau mengawali, kami persilahkan Bapak Ibu bisa membuka kegiatan ini untuk pembahasan terkait dengan
soal PS. Malam hari ini Bapak Ibu kita diskusi obrolan santainya, obrolan asiknya terkait dengan soal-soal di PAS, preliminary semester, yang kita awal nanti dari kelas 10, atau juga nanti kita bisa membahas terkait dengan materi, baik di kelas 10, 11, atau 12, dari pengalaman kita selama kita memberikan materi itu kepada siswa-siswi di sekolah di semester 1 ini. Nah, untuk itu, di malam hari ini tidak ada narasumber, tidak ada pemateri, tetapi Bapak Ibu semuanya bisa memberikan informasi, memberikan sharing pengalaman, atau bisa memberikan apapun terkait dengan pembelajaran kimia di kelas, terutama di PAS nanti untuk menuju PAS ataupun pengalaman kita di semester 1 ini. Nah, untuk itu mungkin mengawali bisa dari Pak Rijal, atau ada Pak Urip, atau ada Pak Sutadi, atau Bapak Ibu guru yang lainnya. Kita sharing Bapak Ibu, kita sharing, kita diskusi bersama terkait dengan kimia ini untuk perbaikan ke depannya, seperti itu mungkin. Oke, baik. Mas Arif. Siap, Pak. Ya. Mungkin supaya supaya lebih terstruktur, jadi sengaja kita giring diskusi pada malam hari ini melalui soal. Jadi soalnya sudah disediakan. Kemudian dari soal itu kita bisa sedikit melebar ke kanan ke kiri, kemudian nanti balik lagi ke soal. Jadi biar fokus gitu. Sekarang mungkin saya share screen soalnya, dan saya pun kirim juga soal PDF-nya ke lewat chat ya. Jadi biar Bapak Ibu bisa mendownload soal tersebut. Oh ya. Jadi nanti selama diskusi kita ini langsung aja Pak ya, kita langsung tanya jawab seperti itu kan ya, tidak harus melalui moderator atau melalui yang lainnya lah. Ya. Mungkin langsung bisa raise hand seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Oke, siap. Dan nanti yang menanggapi tidak mesti kami bertiga, semua bisa menanggapi satu sama lain. Oke, siap. Oke Bapak Ibu, kita simak bersama. Pak Rijal akan share screen ya Pak ya? Ya. Oke. Sambil kita menunggu, mungkin nanti juga ada di menu chat soal yang sudah disiapkan. Bagaimana, sudah munculkah? Menuju muncul Pak. Sudah. Siap. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif selaku moderator pada diskusi pada malam hari ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Arif bahwa mulai malam hari ini bincang-bincang malam Sabtuan kita tajuknya berubah menjadi oksidasi, obrolan asik seputar ilmu dan pembelajaran kelas kimia. Dari kata oksidasi itu sendiri kan terjadi kenaikan biloks ya. Nah, kita bisa analogikan pada diri kita bahwa kita harus mengoksidasi wawasan kita, baik itu metode pembelajarannya maupun penguatan konsep dan pendalaman materinya. Nah, kemudian di sini soal ini bukan bikinan saya, tetapi saya menghimpun dari beberapa teman, lalu kami menyusunnya secara acak. Jadi nanti tipe soalnya, kemudian tata cara penulisannya pun beragam. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu di sini karena ada teman yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di madrasahnya, jadi yang bersangkutan mengirimkan soal tipe IKM. Kemudian ada juga yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nanti kita kasih tanda saja mana yang cocok di IKM, mana yang cocok di kurikulum 2013, dan mana yang bisa di keduanya. Oke, baik.
Kita langsung saja ya, mulai dari nomor 1 dulu mungkin. Boleh. Langsung saja barangkali ada yang mau menanggapi. Bukan masalah kunci jawabannya ya, tetapi kontennya, kemudian kaidah penulisannya, disilakan. Karbohidrat. Silakan Bapak Ibu, kita bisa menyimak di Kalau tampilan. dibaca soalnya Pak, izin menjawab Pak. Boleh Bu, silakan Ibu. Iya, ini maaf kalau salah gitu ya, tapi mencoba gitu. Karbohidrat tersusun kan atas unsur-unsur karbon, hidrogen. Kalau kita hubungkan dan kaitkan kepada oxennya, ini lebih ke komposisi materinya ya Pak. Nah, kalau untuk penulisan soalnya rasanya sih titik 4 di optionnya huruf kecil awalnya rasanya udah pas Pak. Itu saja komentarnya Pak, insya Allah benar. Kalau salah tolong dibetulkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, saya sudah mengirimkan soal PDF-nya ya ke chat. Oke, sudah saya terima Pak. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengecek soal yang sudah di-share oleh Pak Rizal di menu chat, bisa di-download oleh Bapak Ibu, atau juga bisa langsung menyimak share screen-nya Pak Rizal di layar monitor. Sudah ada tanggapan barusan dari Ibu Erna terkait soal yang nomor 1, atau Bapak Ibu yang lainnya bisa menyimak soal nomor 1 Bapak Ibu. Kalau sudah berarti tidak ada masalah mungkin ya. Kita bisa lanjut ke nomor 2. Karena soalnya ada sekitar 60-an ini. Oke, siap. Bisa lanjut Pak. Nah, untuk nomor 2. Guru-guru Indonesia ya. Bagaimana? Apakah Ini yang merupakan contoh dari senyawa. untuk nomor 2 dari segi kontennya, kemudian redaksi kalimat, kaidah penulisan, tanda baca, apakah ada yang perlu dikomentari? Izin Pak Rizal. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Asep Hidayat di Riau, Pak Rizal. Ya, siap. Kalau saya melihat dari soalnya ini, untuk redaksi soalnya dulu ya, kayaknya udah bagus sih. Cuman untuk opsi jawaban, kayaknya dengan model seperti itu, tanpa anak berpikir juga kayaknya udah bisa menjawab itu tadi. Artinya melihat dari model penulisannya ya, tulisan opsinya itu. Maaf itu saja mungkin Pak Rizal. Jadi kurang pengecohnya mungkin ya? Ya kurang pengecoh kayaknya Pak Rizal. Oke, siap. Di sini, Saya izin menambahkan Om. Siap. Terima kasih. Saya minta maaf oleh kanan kiri karena ada 2 laptop yang menyala. Untuk soal nomor 2 saya malah cenderung lebih soal ini ambigu ya. Artinya ketika anak berpikir bahwa ini senyawa, apakah larutan gula bukan senyawa? Apakah misalkan air dan gula di dalam larutan gula itu bukan senyawa? Nah, itu akan menyebabkan ambigu ya. Artinya andai kata siswa menjawab A, kita pun tidak bisa secara tegas menyalahkan. Ya.
Nah, misalkan seperti itu. Atau air santan. Apakah air kemudian zat-zat santan yang ada di dalamnya tidak bisa disebut senyawa begitu? Atau ini maksudnya adalah senyawa murni dengan campuran misalkan begitu. Jadi agak ambigu, artinya tidak bisa secara tegas ini salah loh. Maksudnya jawaban yang paling benar adalah D. Maksudnya kan seperti itu ya sebenarnya ya. Tapi andai kata siswa menjawab A, kita andai kata mengatakan jawabannya bukan A, itu masih debatable. Nah, mungkin perlu diberi batasan-batasan khusus, misalkan senyawa murni, misalkan begitu, atau misal zat tunggal dan zat tunggal saja gitu ya. Iya, maksudnya gitu. Atau ya jangan ada pilihan campuran. Pilihan gandanya dipertegas, atau narasi soalnya yang dipersempit sehingga jawaban tidak debatable. Mungkin itu tambahannya. Siap. Atau mungkin Pak Rizal, izin Pak Rizal. Ya. Kalau kalimat soalnya perhatikan data berikut. Sebutkan 1 larutan gula, nomor 2 air campuran pasir, nomor 3 CA dan selanjutnya. Yang termasuk senyawa dari data itu adalah bisa jadi begitu Pak Rizal. Ya, jadi jawabannya bisa lebih dari 1 ya kalau dengan tipe soal seperti itu. Kalau bahasanya kita itu menjaga ini ya. Ya. Oke, supaya tersapu banyak ya, supaya kita jadi kalau ada internet, ada kan masalah jaringan ini kayak seperti saya tadi kan dari terlempar kan sama jaringan tadi dan presentasi itu lagi kuatnya dan tapi itu terlempar keluar. Jadi kalau sudah terlempar keluar waktu kita jadi konten kan ya. Kang Rizal, saya usul sedikit. Boleh seperti yang tadi boleh, atau kalau memang tetap seperti ini dari segi pilihan itu sebaiknya imbang. Jadi berupa kata kayak misalnya larutan gula, terus pasir dalam air, terus nanti itu untuk yang C dan D sebaiknya disebut saja pakai kata-kata mungkin. Jadi seimbang. Jadi jangan yang satu simbol gitu kan, yang satu kata, ya betul. Ya. Jadi seandainya harus seperti ini gitu ya. Ya. Siap. Mudah-mudahan pembuat soalnya mungkin ada di sini, di salah satu partisipan yang ada. Mudah-mudahan sampai ke beliau. Kita lanjut ke nomor 3, Bapak Ibu. Bapak. Oh, boleh. Masih lanjut, masih nomor 2 ya? Iya, ada masukan sedikit ini loh. Siap. Sekarang kan lagi berkembang itu atau paradigma baru dalam soal itu, kiranya soal itu jangan langsung ke konten materi gitu. Istilahnya kita kembangkan juga lah literasinya di sini gitu. Dia soal itu ada stimulusnya gitu kan. Kalau ini kan soal kita masih soal lama gitu. Nah, langsung ke konten materi gitu. Bagaimana nanti kita berkembang arahnya kepada sistem model literasi yang lagi banyak dibicarakan. Ya. Tenang Bu, nanti di bawah masih banyak. Nanti akan ada contoh-contoh soal mulai dari model lama sampai model yang terbaru, ada semua. Terima sengaja kasih. Ya, siap. Iya. Terima kasih Bu Erna. Om Rizal. Rizal. Iya Mas. Mungkin ini juga bisa sekalian jadi masukan. Tadi yang Ibu, mohon maaf sebelum saya siapa? Mohon maaf. Ibu Erna. Ibu Erna memberikan masukan itu bisa juga, artinya begini, nanti kalau misalkan ada soal mau bentuknya seperti ini, tapi akan dibikin karakter literasi, mungkin kira-kira soalnya mau seperti apa ya? Misalkan begitu. Contoh soal nomor 2 ini kan kita menanyakan dari senyawa. Mungkin bisa kalau mau dibikin soal itu menjadi model soal literasi, kita cerita misalkan katakanlah pencemar. Pencemar lingkungan misalkan begitu, atau nanti cerita tentang sesuatu yang di dalamnya ngomongin ada senyawa, ada atom, ada molekul misalkan gitu-gitu, lalu ditanya misalkan senyawa yang terdapat dalam bacaan informasi tersebut. Betul, dalam informasi tersebut
adalah misalkan apa-apa-apa, misalkan gitu. Ya. Itu kan otomatis anak membaca itu apa sih yang diomongin dalam literasi. Nah, nanti literasinya bermakna, misalkan tentang Ya. lingkungan, gitu. Dan di pilihannya pun ada senyawa juga, tetapi tidak betul. tercantum di dalam informasi, sehingga mau tidak mau wacana tadi itu bukan hiasan, tetapi memang betul. memang jadi sumber literasinya. Oke, Ya, mantap, oke. mantap. Iya, Ini Kang Ade direkam ya? Kang Ade ya? Sedikit lagi. Sudah, Pak. Sudah record, Pak. Boleh izin Pak? Apakah? Boleh. Sesuai dengan apa yang dibicarakan Bapak sebentar ini, itu bisa kita ambil nanti untuk literasinya dari isu-isu yang lagi viral Hits, gitu, ya. bisa kita wujudkan dalam bentuk literasi di soalnya, supaya menambah wawasan peserta didik dalam hal isu-isu global sekarang. Makasih. Iya. Kita lanjut ya ke nomor 3. Assalamualaikum Kang Rizal. Assalamualaikum. Salam. Bisa masuk ya? Mohon maaf tadi nggak bisa masuk. Bisa. Ini untuk saya malah mulai nomor 1. Option kita itu kalau nggak salah ketentuannya itu pakai huruf kapital ya, kalau nggak salah. Memang kita kimia memang ya kalau kita kimia memang ada kendala ketika kita berhadapan dengan lambang unsur. Tetapi secara nasional kalau tidak salah hurufnya itu semuanya huruf kapital gitu. Ya. Malah enggak kebalik ya, saya lupa juga. Untuk kalau untuk masalah aturan berarti kita memang harus kaji dulu literatur terbaru, karena kan walau bagaimanapun yang namanya format itu kadang berubah-ubah. Nanti ini pernah kita diskusikan juga di grup. Ada yang berpendapat kenapa huruf pertamanya huruf kecil, karena ini adalah tipe melengkapi kalimat. Karena melengkapi kalimat sehingga ya di sini harus huruf kecil. Pendapatnya seperti itu dan sepertinya logis. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa setelah tentang ke titik-titik itu harus ada jeda, harus ada spasi karena memisahkan kata yang satu dengan kata yang lainnya. Dan jumlah titiknya ada 4. Titik 3 untuk melengkapi kalimat. Titik yang terakhir yang keempat adalah titik penutup kalimat. Jadi logikanya seperti itu. Kenapa kata pertama di setiap opsinya itu harus huruf kecil? Kecuali untuk beberapa ini ya, untuk nama dan lain sebagainya. Yang saya huruf optionnya kan A B C D E-nya. Nah, ya. Saya pun dapat informasi bahwa ABCD-nya harus kecil, itu pun baru beberapa hari yang lalu. Jadi di sini di bawah ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil juga. Karena ini menghimpun dari berbagai teman. Jadi nanti kita ini simpulkan saja lah. Kita lanjut ke nomor 3 ya Bapak Ibu. Baik, kalau gitu nomor 2, khusus nomor 2 kan. Oke. Jadi dari 5 option itu menurut saya juga harus sejenis gitu. Option C dan D itu kan huruf lambang unsur dengan rumus kimia. Mestinya itu senyawa juga disebutkan senyawa. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Tardi tadi menurut saya larutan gula itu sudah jelas itu campuran begitu. Jadi sudah benar, hanya option C dan option D ini juga sesuatu zat yang kita jumpai sehari-hari. Jadi misalnya air cukup gitu aja malahan itu. Siap. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Urip sebetulnya kalau bisa seragam gitu ya, homogen. Kalau pakai lambang semuanya, kalau dituliskan nama zatnya dituliskan nama zatnya juga. Baik. Langsung saja kita ke nomor 3. Seperti ini soalnya. Kemudian ada pertanyaannya. Lalu ini ada opsi. Silahkan Bapak Ibu yang mau menanggapi atau mengoreksi. Kak Rizal itu mulai dari opsi pertama, kalau diurutkan gimana? Ya mulai dari P lah, PQRST gitu. Jadi tidak diacak kayak gitu. Ya. Saya awalnya di opsinya pun PQRST. Cuma
pada saat mengikuti BIMTEK, si opsi itu harus berurutan dari yang pendek ke yang panjang. Sehingga saya bingung terbentur sama mau berurutan PQRST-nya, tetapi panjang ketikannya jadi tidak berurutan. Dan itu saya dapatnya di BIMTEK yang baru-baru kemarin ini. Aturan terbarunya seperti itu. Jadi kalau menuliskan opsi, boleh dari yang pendek ke yang panjang, atau dari yang panjang ke yang pendek. Jadi tidak disarankan zigzag seperti ini. Tabajak keluar nggak? Enggak ya? Asalnya ini PQRST. Cuma ya itu. Ya berarti idealnya sih panjang kalimatnya berurutan dan PQRST-nya pun berurutan. Itu idealnya. Oh, dengan SPTRQ ya. Ya. Mungkin ada tapi kalau sebagai siswa mungkin ya, seandainya saya sebagai siswa ini ekstra kalau di sini ini. Ekstra dalam artian OS. Kenapa sih? Habis itu OP gitu. Jadi secara psikologis menyiksa visual, ya. Kalau menurut saya kayak gitu. Tinggal mau mengedepankan yang mana saja lah, monggo. Oke, siap. Pak Arif sama Pak Ade banyak yang minta share ulang soal. Jadi mohon. Oh iya Pak, ini proses Pak. Sebenarnya sudah kami kirimkan beberapa kali, tapi ada yang menyampaikan kalau di handphone mungkin nggak bisa di-download atau tidak bisa terlihat filenya Pak. Nggak muncul Pak Arif. Belum Jelasin muncul. Di WA aja lah kalau gitu ya. Bagaimana Pak? Di WA. Boleh ke WA, silakan dikirim oleh. Cuma harus diberi catatan tuh bahwa ini bukan hasil finalnya. Diskusi. Iya, justru bahan diskusinya. Takutnya gitu kalau dikirim ke WA yang umum, dikiranya itu hasil finalnya. Tanpa masuk ke sini ya Pak. Iya, takutnya beliau atau mereka yang nggak gabung ke sini terus menerima kiriman itu, lalu dianggap ya ini udah jadi nih. Padahal itu kan masih mentah. Oh, atau gini aja Pak, bisa jabri ke saya aja, nanti biar saya kirim via person aja. Nah, boleh begitu saja. Tadi masukan dari Pak Urip bagus ya, jadi boleh gitu ya mengikuti aturan dari hasil BIMTEK-nya bahwa urutan panjang kalimat itu harus runut ya dari yang pendek ke panjang atau sebaliknya. Tetapi sebisa mungkin PQRST-nya pun, abjadnya pun berurutan. Berarti memang ya nanti saya aturlah kembali. Kebetulan ini yang bikin saya nomor 3 ini. Nambahkan atau komentar sedikit Om? Boleh. Aturan-aturan penulisan soal itu memang dibakukan atau dibuat untuk soal yang berbasis kertas ya. Ketika soal itu disampaikan ke peserta didik dalam bentuk aplikasi, kemudian nanti di dalamnya ada pengacakan urut atau pengacakan jawaban, maka sebenarnya kaidah-kaidah penulisan soal itu menjadi kurang berlaku. Misalkan kayak ujian nasional, itu soalnya kan dalam satu ruang teracak nomor, teracak pilihan gandanya. Jadi itu nanti kaidah-kaidah itu tidak terlalu baku lagi. Tapi memang kalau ditulis dalam bentuk kertas seperti ini, kaidahnya awali dari kalimat yang lebih pendek, kemudian memanjang. Berarti kalau soal yang akan dijadikan menjadi 2 moda, pakai aplikasi juga, maka yang bisa kita siasati adalah jangan ada yang panjang sendirian. Gitu mungkin ya. Kalau ini mungkin relatif sama ya. Oke, siap. Ada lagi kah Bapak Ibu? Sekali lagi, kami di sini bukan narasumber ya. Di sini saya tugasnya tukang scroll soal. Kemudian nanti narsumnya Bapak Ibu sendiri. Mohon maaf Pak Rizal, saya Hanif sebelumnya
izin memperkenalkan diri dari Mansatu Lampung Timur. Izin bertanya, tadi Pak Rizal menyampaikan bahwa Sebentar Pak Hanif. Ya. Pak Hanif, oh ini Lampung Timur ya? Iya, dari Lampung Timur, Pak. Siap. Baik Pak, tadi saya mendengar dari Pak Rizal itu, Pak Rizal dapat aturan tentang penulisan pembuatan soal dari hasil BIMTEK. Mungkin kalau tidak keberatan bisa di-share di sini atau bagaimana Pak? Terima kasih. Boleh, boleh. Sebetulnya di sini juga mungkin banyak teman-teman yang mengikuti BIMTEK tersebut. Boleh nanti. Saya kan kebetulan BIMTEK-nya apa ya, semacam ada BIMTEK tahap 1, tahap 2, tahap 3. Saya waktu itu hanya sampai tahap 4 kalau nggak salah. Jadi mungkin di sini ada teman yang sudah sampai tahap terakhir. Nanti bisa saya mintakan ke yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Ya Pak Rizal, mohon maaf saya baru hari ini bergabung di obrolan Iya. malam Sabtu. Jadi saya tadi itu minta bantuan sama Bu Fadila, Arif Fadila dari Mansatu Lampung untuk masukkan ke grup, masukkan ke grup Lampung di Rukim MA Lampung. Apakah ada grup Rukim di Indonesianya ya Pak? Maksudnya tingkat Indonesianya? Oh gitu? Ada. Sudah ada 2 grup karena grup 1 sudah penuh, ada 512 member, guru kimia madrasah. Lalu ada lagi grup 2. Nanti terakhirlah di-share sama hostnya, link grupnya. Ada. Oke, terima kasih Pak. Mohon di-share link grupnya Pak Rizal. Bangga. Ada lagi kah Bapak Ibu, teman-teman? Untuk soal nomor 3. Kalau tidak ada, kita lanjut ke... Oh, tadi kita nggak kalau masalah kunci mungkin tidak perlu dibahas ya? Iya, terkait dengan redaksi konten atau materinya dulu, Pak. Ya, siap. Oke, saya ke nomor 4. Yang nomor 4 yang paling nampak kapitalisasi opsi. Ya, paling nampak. Sama ada kalimat yang panjang sendiri ya. Oh iya. Kalau Rongsen nama orang ya, Pak Urip? Saya kurang tahu itu. Kayaknya Rongsen tuh ya William Rongsen, dia penemu sinar X. Iya. Jadi boleh dia huruf besar ya. Kalau yang kemoterapi yang bukan. Ya. Oke, kita lanjut lagi biar segera masuk ke yang lebih berasa kimianya. Kita masuk ke nomor 5. Apakah ada yang perlu didiskusikan di nomor 5 ini? Mungkin tadi ya, konsistensi peletakan titik 4-nya itu, jadi harus spasi dulu gitu. Adalah spasi baru titik 4 kali. Kenapa titiknya harus 4? Ya, tadi sudah dibahas. Titik 3 untuk melengkapi kalimat, titik 1 untuk menutup kalimat. Oke. Karena ada yang tergabung. Jadi untuk opsi jawaban mungkin Pak, jadi huruf kecil semua atau huruf kapital semua sepertinya? Kalau menurut saya sih, bagaimana tadi? Ya nggak apa-apa sih, mau huruf besar semua juga boleh, yang asal jangan diacak. Ya, yang penting dalam satu paket soal itu konsisten ya. Kecil semua, besar-besar semua. Besar-besar semua. Karena terus, kalau kita pakai aplikasi yang apa itu namanya, misalkan pakai aplikasi orang itu kan memang nggak ada yang tidak menyantumkan opsi A, B, C, D-nya kan, cuma langsung ke kalimatnya. Iya.
Terus itu Ya. apa namanya itu opsinya itu kan 1, 2, 3, sementara yang di atas itu pakai tanda kurung itu nggak apa-apa ya? Secara apa proseduralnya itu? Kalau terakhir yang saya dapat itu ini yang 1, 2, 3, 4, 5 itu harusnya pakai kurung buka kurung tutup. Oh gitu. Ini Terus harus. nanti di opsinya? Di opsinya tidak. Kata pengawas, gitu. pengawas madrasah, Oke. pengawas madrasah yang berkunjung ke sekolah. Oke. Ini juga Om apa? Kadang-kala itu kan ada anak-anak yang memang usil ya. Artinya sebenarnya kita sudah ingin mengarahkan jawaban anak itu ke satu pilihan yang pasti gitu. Kadang-kala anak-anak ada yang, Pak, saya jawab begini karena ini juga bisa gitu. Contoh yang soal nomor 5 itu kan kalau misalkan ada anak usil seperti itu, kita juga agak susah menentukan dengan pasti. Apakah sabun tidak menimbulkan masalah? Menimbulkan masalah kalau tertelan, misalkan kan tertelan satu, misalkan gitu. Nah ini hanya ya sama dengan tadi soal nomor ini. Jadi bukan ini ya, bukan bermaksud untuk ini. Tapi memang kadangkala anak milenial sekarang itu kan kritis ya. Dan kadang merasa maha benar juga selain kita sebagai orang tua itu. Makanya tadi kalau bisa memang secara tegas sih. Kayak misalkan tadi begitu. Apakah sabun tidak bisa menimbulkan masalah? Oh bisa kalau misalkan kena mata gitu kan. Kena mata. Nah gitu. Jadi memang batasan-batasan soal kayak kemarin ya. Ini bilangan kuantum yang mungkin yang mana? Nah, semuanya bisa benar. Ya, betul. Nah, kalau tanpa ada batasan yang lebih rigid. Ya. Nah, itu juga betul. saya kira perlu dipertegas ya batasan pertanyaan itu. Gitu. Misalkan yang menimbulkan masalah bagi lingkungan, misalkan begitu, atau langsung saja misalkan yang dapat mencemari lapisan ozon, misalkan gitu-gitu kan lebih pasti. Sehingga tidak didebat oleh anak-anak usil yang rada-rada pinter mencari pembenarannya gitu. Oke. Ini kalau misalkan nomor 5 ini kan pengennya 1, 2, 3 kan ya jawabannya. Kalau yang masalah DDT dan CFC nggak ada panjangannya itu problem nggak Pak? Atau memang kalau DDT aja terus CFC aja itu juga nggak masalah? Nah ini kan kalau misalkan anak sudah mempelajari kimia dalam kehidupan di bab 1 dan kemudian sudah dikenalkan dengan zat-zat ini, saya kira nggak masalah. Tapi kalau anak belum pernah mendengar, ini misalkan diberikan di sekolah lain yang belum pernah mendengar istilah-istilah ini, bisa jadi masalah. Ini kan memang levelnya C1 ya, levelnya C1 mengenali saja sifat-sifat zat, mengetahui saja sifat-sifat zat begitu. Nah, level C1 itu bisa menjadi sulit, sangat sulit bahkan ketika anak itu belum pernah mendengar. Contoh kecilnya, misalkan kalau kita ditanya C1, siapa sih presiden saat ini? Nah, itu insya Allah semuanya tahu C1. Tapi ketika ditanya siapa sih presiden yang pernah menghadiri konferensi G20 di mana begitu, itu C1, tapi akan sangat sulit karena informasi itu belum pernah didengar. Nah itu betul Pak, itu juga perlu diperhatikan ketika kita membuat soal-soal C1, hanya betul-betul mengandalkan hafalan dan anak belum pernah dapat informasi itu akan jadi sangat sulit bagi anak. Oke. Kalau DDT sama CFC dicari padanan kata lain bisa ya? Pestisida, jadi imbang antara plastik, minyak asid, sabun, CFC, misalnya apa, freon, kayak gitu. Ya betul. Jadi jangan singkatan ya. Lebih familiar untuk anak ya saya kira. Iya. Untuk meskipun belum pernah dapat gitu. Ya, dan dari segi tampilan juga kan ini singkatan, kemudian
Ini juga singkatan. Kan CFC ini apa? California Fried Chicken, jangan-jangan nanti. KFC. Iya kan? Iya, betul. Ya itu tadi C1, kalau anak belum pernah dapat informasi itu akan jadi soal yang sangat sulit. Baik. Lebih mudah soal analisis untuk anak-anak tertentu daripada soal C1. Kalau soal C1 itu anak belum pernah dapat informasi itu. Oke. Baik. Untuk penulisan itu di belakang berikut sebagai berikut itu titik 2 atau titik? Nah, itu bagaimana? Sebagai berikut itu kayaknya nggak perlu titik gitu. Ya, mestinya titik 2 mestinya itu. Titik 2 ya. Malah Pak. Tapi kalau itu daftar apa list gitu kayaknya ada nanti kita cek. Ya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu penting sekali ya, karena sebentar lagi kita bikin PAS atau ada yang sudah bikin PAS, tinggal diedit-edit nih sebelum dicetak. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Mungkin juga bisa ditambahkan Pak untuk pembahasannya ya, terkait dengan level kognitifnya mungkin Pak. Buat kita ya, buat guru ya. Buat sekarang. Iya, jadi mungkin ini baik. Level kognitif berapa? Ya. Level 1, 2, 3. Nanti mungkin Mas Arif bisa mencatat ya nomor 6. Iya, siap. Berapa gitu. Iya. Yang mengusulkan silakan yang menindaklanjuti. Ketipan sampur ya. Oke, baik. Nomor 6 nih. Sudah bagus. Pasti online bukannya? Lah. Kalimat yang pertama, yang atas ini memang harus dibaca ya. Jadi bukan pelengkap saja. Di sini yang pentingnya. Mengukur secara teliti sebanyak 8,00 mili, bukan 8 mili. Nah, ini yang ada berikut dengan sebagai berikut tadi, ini tanda titik 2, yang tadi titik. Jadi nanti dicek ulang atau konsisten itu. Saya pernah baca tapi lupa. Ada yang daftar atau bukan daftar. Daftarnya juga jenis apa, itu kayaknya ada dibedakan. Harus belajar lagi bahasa Indonesia kita. Nomor 6 sudah tidak ada masalah ya? Oke, kayaknya. Abjadnya KLMNO ini, Pak Urip, berurutan. Oke. Ya, apa-apa. Ada bagus. Kalau dari segi panjang kan ini nggak berurutan, mestinya L dulu ya. Ya lebih ramping. Nambah-nambah masalah. Iya. M mestinya ditaruh di bawah karena dia paling lebar. Untuk nggak ada I di situ. Ya, ini kiriman dari salah satu teman, nomor 7. Terasi ya. Ada kotoran ya, sorry. Nah, dia typo nih, kototan. Ya. Pak, soalnya dikirim di mana ya, Pak? Oh. Di chat sudah ada, Ibu. Di chat ya? Ya, silakan dicek di chat. Iya, makasih. Sami-sami. Kalau pakai HP nggak kelihatan memang. Oh iya, pantas nggak kelihatan ya. Iya, itu masalahnya Pak Arif. Kalau pakai laptop nggak kelihatan. Saya pakai HP bisa kelihatan, Bu. Oh, bisa juga. Ya, HP-nya ada PDF reader-nya enggak? Aplikasi PDF-nya. Mungkin itu. Oh, ini kata-kata di HP saya nggak kelihatan. Kata-kata di mana dipisah ya. Di mana yang mana? Yang diatasi, biogas permasalahan tersebut dapat diatasi. Sebenarnya kata di mana ini sebaiknya dihindari sih. Iya.
Di tengah, di tengah. Ya, bawahnya Kang. Oh ini. Diatasi di mana menggunakan. Ini kalau bisa dihindari sih kalau saya mengamati lebih dari asal dari bahasa Inggris kan. Ini maaf Bu Henda, tidak nampak soal di layar handphonenya, mungkin harus digeser. Mungkin yang tampilnya bukan ini, harus digeser mungkin ya. Udah ya, besok lagi. Oke. Berapa kata itu perlu di ini kan? Betul itu kalimat di mana juga membuat susuran itu. Misalkan kalimatnya bisa dirubah begini. Dengan teknologi biogas, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara misalkan begitu, atau dengan menggunakan bahan baku kotoran ternak yang dibubur halus menjadi butiran kecil dan dicampur air. Justru kata di mananya menjadi kurang tepat kalau dibaca. Iya. Dengan cara bahan baku kotoran ternak tersebut dibubur halus menjadi butiran kecil dan dicampur air. Jadi pelajaran dari nomor 7 ini, hindari penggunaan kalimat di mana ya. Penggunaan kata di mana. Saya termasuk ya cukup sering menggunakan kata di mana. Tidak masalah sih kata di mana ketika memang menghubungkan dua hal yang pas dijembatani dengan kata sambung di mana. Enggak, soalnya kan kalau di mana itu kan kalimat tanya, enggak apa-apa, yang penting ada tanda tanyanya. Di situ tanda tanyanya kan enggak ada. Oke. Baik, tadi sudah ya masalah di mana dan kototan ya. Kita nanti diperbaiki. Nah ini mungkin ya, huruf pertama di setiap kalimatnya kita jadi huruf kecil. Nomor 8. Alfi sedang meneliti kadar logam berat dalam air buangan sebuah pabrik tekstil. Cabang ilmu kimia yang diterapkan oleh Alfi adalah, tadi nomor 7, tipe apa nih? Level kognitifnya. Mungkin C2, Pak. C2 ya? Ya, memahami. Memahami ya? Oke, baik. Nomor 8. Boleh air buangan menjadi air limbah. Seperti itu. Yang mana? Oh, air buangan. Analitik. Kata yang imbuhan an itu kadang banyak dipakai juga ya, Pak Urip? Yang mana tuh misalnya? Kayak buangan. Oh, ya, nggak apa-apa kalau seperti itu sudah benar. Cuma kalau ada pilihan kata lain yang lebih pas gitu ya, kayak tadi misalnya air limbah, logam berat dalam air buangan, air limbah gas, yang pas lebih pasnya limbah ya. Benar sama Mas apa tadi itu, Mas Ali ya? Ya. Kalau gas buangan gimana? Nah, kalau gas limbah nggak ada kan? Nggak ada. Yang lebih sering kita ya, jadi konteksnya aja mungkin ya. Oke, baik. Ini tipe C2 juga? Iya. Om, lagi-lagi tentang kepastian kunci jawaban ya, mungkin boleh ditambahkan cabang ilmu kimia yang dominan digunakan, misalkan begitu ya, karena sebenarnya ini bisa juga kimia lingkungan masuk, mungkin organik, kalau limbahnya adalah anorganik masuk gitu, jadi analitik juga masuk ya, jadi bisa ditambahkan cabang ilmu kimia yang dominan digunakan dalam kasus itu misalkan. Iya.
Kimia inti juga bisa masuk nih kalau logam beratnya bersifat radioaktif. Iya betul. Jadi ini kan arahnya pengennya mungkin karena di situ ada kata kunci meneliti kadar. Oh berarti kimia analitik gitu kan mungkin ya. Kalau ada air limbah lingkungan. Nah, tapi kalau air limbah berarti lingkungan kan. Makanya ini tadi apa? Harus menukik lagi. Ya, betul. Batasan-batasan. Setuju ya. Oke, baik. Kita ada tambahan lagi untuk nomor 8? Tidak ada. Oke, lanjut nomor 9. Jadi Kak, kelas bentar enggak ya? Kelas bentar. Berapa? Oke, kayaknya ini sudah nomor 9. Nah, ini tadi soal nomor 8 bisa model kayak gini ya. Mengadopsi soal nomor 9 misalkan kimia lingkungan dan analitik. Nah, kan jadi itu bisa gitu. Ya, betul. Jangan cuma satu gitu ya. Jangan cuma satu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang lainnya barangkali ada komentar untuk nomor 9 atau tanggapan. Ini baru bab pertama nih ya. Ini masih bab 1. Kalau yang 13. Iya. Oke, lanjut. Nomor 10. Nah, ini yung aya nagetup. Ini untuk uji sifat asam basa. Kayaknya semuanya bisa loh ini. Betul nggak? Nah, iya betul. Ya. Itu tadi yang dimaksud dengan ketegasan kunci jawaban. Karena kan ya apalagi sekolah yang alatnya terbatas, maka alat apapun jadi gitu. Iya. Ya mungkin kalau yang dituliskan alat yang efisien atau yang praktis yang digunakan untuk uji bla 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 gitu mungkin masuk juga ya. Karena kan sebelum nguji misal mau pakai bahan alam digerus seperti ini 4 pakai. Iya. Terus netesinnya pakai nomor 3. Terus misal di LKS-nya ada prosedur pembuatan indikator, larutan indikator. Pakai volume sekian, berarti nomor 2-nya juga kepake. Aquadesnya atau alkoholnya ditampung dulu dalam gelas kimia. Nomor 1 kepake juga. Nah, berarti yang redaksinya perlu dipanjangin sedikit itu. Ya. Alat yang digunakan apa, larutan yang terdiri dari bla 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 untuk mengetahui sifat asam basanya yang efisien atau yang praktis menggunakan alat yang mana kayak gitu bisa. Ya. Biar tidak. Ya kayak yang tadi itu dikatakan Pak Tardi harus lebih. Jadi kalimat tanya ininya ya. Pas menuju gongnya itu ya harus tepat. Ya. Siap. Masih bab 1 nih. Pada saat zat kimia dalam jumlah sedikit mengenai tangan, ini lihat kalimatnya. Pada saat zat kimia dalam jumlah sedikit mengenai tangan ketika melakukan praktikum titik. Ya itu dibalik aja ketika. Ya? Enggak, ini kalimatnya memang enggak nyaman didengar sih, yang kalimat pertamanya ini sebelum hal itu kan. Ya. Ketika melakukan praktikum, kemudian tangan terkena zat kimia dalam apa? Jangan dulu titik kan? Terkena sedikit zat kimia. Hal yang harus dilakukan secepatnya apa? Jangan titik. Sama redaksinya mungkin ditukar. Jadi ketika di awal mungkin. Kadang-kadang itu feeling sih ya, feeling menyusun kata itu tiba-tiba dapat ini ya sudah ini aja lah. Maksudnya apa kan kadang-kadang. Atau ya, biar berkarakter literasi dibikin cerita kasus. Misalkan bisa melakukan praktikum kimia
Ketika melakukan praktikum itu, dia mengambil zat apa tanpa sengaja tertetes ke tangan, misalkan. Nah, itu dibikin redaksi cerita, baru hal yang sebaiknya Pak Rijal lakukan adalah, misalkan gitu. Zat kimianya nggak jelas ini. Kalau misalnya cuma cuka aja kan nggak masalah kena tangan. Air juga nggak apa-apa ya Bu ya? Nah, itu kan zat kimia juga H2O ya. Iya. Iya, makanya Zat tadi kimianya nggak jelas. sebaiknya dibikin cerita dengan batasan yang jelas, kena apa dia, di bagian apa. Sedikit tapi ke mata kan juga nggak boleh dibiarkan sampai kering kan. Kalau zat kimianya misalkan. Dan ini kontradiktif sama bahwa zat kimia itu tidak semuanya berbahaya kan, betul tadi kata Ibu. Bahkan banyak yang aman, gitu. Air juga zat kimia. Oke, baik ya. Jadi harus diperbaiki dulu nih redaksi. Ya, sarannya dibikin cerita kejadian, lebih rigid kejadiannya, zat kimianya apa, mengenai di bagian mana, berapa banyak. Nah, seperti itu. Baru ditanyakan hal yang sebaiknya dilakukan adalah apa. Ya, betul. Itu sarannya. Seandainya sudah diperbaiki, ini masuk ke level memahami C2 juga. Apa yang, atau mungkin malah bisa juga menerapkan karena sudah ini C3 bisa juga karena sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu. Oke, baik. Ya, kayaknya C3 ini. Ya, C3 ya. Bisa sampai Siap. menerapkan. Lanjut. Nomor 12. Ini kata bukan di bagian akhirnya itu apa nih? Intan dan grafit keduanya tersusun atas atom dan karbon, tetapi keduanya mempunyai sifat yang berbeda. Titik, itu memberi informasi atau intan dan grafit keduanya tersusun atas berbeda, atom bukan? karbon, tetapi keduanya sangat berbeda, bukan? Intonasinya mungkin. Nggak usah ada itu. Kata bukannya kalau dihilangkan kayaknya lebih luas ketika anak membaca lah. Lebih lurus saja ketika anak membaca itu. Intan dan grafit keduanya tersusun atas atom dan karbon, tetapi keduanya memiliki sifat yang berbeda. Intan merupakan, ya betul. Kayaknya lebih enak anak baca gitu. Ya. Persepsi saya sih, tapi nggak tahu. Betul. Kecuali kalau di awalnya memang kalimatnya kalimat tipe percakapan ya. Di awalnya. Iya, betul. Ya, ada saran dari Ali di chat. Diperjelas, jangan zat kimia, tapi misal asam klorida. Oke, baik, untuk nomor 12, selain tadi menghilangkan kata bukan, kira-kira apa lagi nih? Dari segi stimulus ini sudah sesuai ya, karena dia memang harus dibaca dan harus disimak gambarnya. Tetapi struktur keduanya sangat berbeda, gitu aja. Ya. Ngomong keduanya sekali aja, nggak usah 2 kali. Ya. Terus kalimat pertama setelah kotak itu ada ilmu kimia, ada ilmu pemahaman dan rekayasa materi. Ini kayaknya kalau dihilangkan nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, insya Allah. Ya, karena ya kurang penting juga. Ya. Jadi langsung gitu ya. Informasi di atas merepresentasikan bahwa ilmu kimia sebagai ilmu yang mempelajari tentang titiknya kurang 1 ya, mestinya 4. Dan hurufnya diperkecil. Oke, baik. Kita lanjut. Nomor 13. Masih bab 1. Banyak nih bab 1-nya. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, adakah yang mau memberikan tanggapan untuk nomor 13? Boleh
dinyalakan langsung saja mikrofonnya atau lewat chat juga boleh. Kita santai saja. Paling ini ya. Izin Pak, yang rumus Ya, boleh. kimia asetonnya itu keliru nggak Pak? Bukannya C3H6O. Aseton. Iya, Aseton. harusnya C3H6O. Meskipun di kelas 10 ya mereka belum sampai ke kimia karbon, tapi ya tetap harus diberikan rumus yang sesuai. Betul. Terima kasih Bu Baik. Siapa? Rizka Pak. Ibu Baik. Bu Rizka ya? Iya, Oh, Ibu Mansur Rizka. Apalagi nih? Ini apa enggak dibikin pasangan aja? Jadi gambarnya yang dua macam itu kan jadinya takutnya siswa tuh nggak paham gitu maksudnya bagaimana ini soalnya. Jadi misalnya Iya betul. pakai pasangan supaya enak kayak gitu. Gimana? Ya. Justru menganalisis jadinya jatuhnya yang mempunyai sifat yang seperti gambar notasi yang pertama apa zatnya. Yang kedua kan udah pasti korosif tuh, asam sulfat. Berarti pengecohnya itu doang ya? 3 dan 4. Sih. Ini yang sebelah kiri itu oksidator kan ya? Betul. Berarti Kan ya, yang satunya lagi tuh korosif kayaknya ya. ini korosif. Korosif. Iya, oksidator. Ini oksidator. Ini 4. 4 dan 5. Kalau iya, berturut-turut mestinya 5 dan 4. Balik ya. Mestinya 5 dan 4 ya? Iya, harusnya 5 dan 4 sepertinya, Pak. Ini ada chat, Pak. Kekonsistenan penulisan angka di opsi. Ya, betul. Karena ini dari berbagai rukimad, sehingga versinya pun ya macam-macam. Iya. Ini dari segi kenyamanan gimana Pak Urip? Nyaman atau enggak Pak Tardi, Ya, Pak Urip? saya cenderung sependapat dengan Umi tadi ya. Jadi dipasangkan saja. Boleh dalam bentuk tabel misalkan zat dan lambang label misalkan gitu. Nanti pasangan yang sesuai. Kayak ini misalkan. ya pilihannya 5, jodohnya 2 gitu kan. Iya. Misalkan dalam bentuk tabel zat, kemudian lambang. Oke, baik. Lambang kemas. Nah, paling saya mau menambahkan sedikit nih buat teman yang membuat soal ini. Jadi kalau bisa kita menggunakan simbol yang terbaru, aturan terbaru, yaitu yang bentuknya belah ketupat, warnanya putih dengan garis pinggir warna merah. Karena yang simbol kuning ini sudah tidak dipakai, sudah cukup lama. Yang terbaru itu harus yang bentuknya belah ketupat, warna putih dengan garis pinggir warna merah. Yang ini sudah yesterday. Di simbol bahan tuh ya Pak ya? Kenapa? Aturan terbarunya ya Pak? Ya. Aturan terbarunya di simbol bahan ya? Ya, di simbol bahan. Harus menggunakan aturan simbol yang terbaru. Termasuk soal saya ini ada satu soal yang tapi Pak masih pakai yang warna simbol kuning itu. Ya, saya 2 tahun yang lalu Aku masih di diktat malah masih kayak gitu juga. Jadul banget kan aku nih. Tapi diktat siswa. Jadi pakai yang begini nih. Nah, iya betul. Pakai yang putih garis pinggir merah. Oh iya. Kita lanjut. Ini tipe apa nih, Pak Tardi? Levelnya? Sudah menganalisis. Itu bisa sampai menganalisis tuh Pak. Berarti apa? Terapkan. C3 ya? Oh iya, saya mau nanya nih sekaligus. Kita tuh pakai C1 sampai C6 atau L1 sampai L3 yang betul tuh? Bebas saja pakai level kognitif atau sebetulnya kognitifnya boleh. Jadi L1 itu C1 dan C2. Oke, baik.
Kebetulan hari Senin saya ada PKKM. Kalau misalkan begini Pak, misalkan C1 garis miring L1. Itu bagus tuh, lebih lengkap, nggak apa-apa. Lengkap. Lebih Ya, kalau itu lebih lengkap. Kalau cuman pakai L aja itu ambigu juga. Karena kan L1 itu C1, 2, 3. C1, 2 gitu kan. Ya. Kalau L2 itu C3. Ya, baik. Kalau L3 4 sampai 6 gitu kan. Kalau dipakai dua-duanya itu lebih jelas malah. Nomor 14. Lebih lengkap. Kita lanjut nomor 14. Itu apa nggak sebaiknya sebelum kata-kata, perhatikan tabel di bawah ini, itu ada wacana dulu lah sedikit gitu ya, tentang metode ilmiah, memecahkan masalah menggunakan metode ilmiah. Kalau langsung, perhatikan tabel di bawah ini, kayaknya gimana gitu. Jadi ada wacana ya Umi ya. Jadi ada wacana dulu. Ya biar agak mirip-mirip sedikit gitu sama literasi yang di AN atau di AKMI gitu loh. Di AKM ya. Di ya begitu kan, ada wacana juga. Ya. Oke. Anda seru di kalimat itu? Nempel kata ini atau dipisah? Menempel. Nempel. Nempel. Dia harus pakai tanda seru ya, sebabnya perintah. Oke, baik. Oke, terus ada masalah. Oke. Kang Rijal, agak gelitik nih, kan gak adil di contoh penerapan itu ada mengapa Paku dapat perkara tanda tanya, yang lainnya kenapa tidak ada tanda bacanya? Mestinya ini ya, jangan kalimat tanya berarti ya. Iya, diganti. Sudah saja. Atau memang perumusan kalau rumusan masalah berupa kalimat tanya emang benar. Kalau dalam penelitian. Bukan, konsistensi yang lain itu loh. Mengumpulkan data awal titik atau tidak. Emang rumusan masalah berupa kalimat tanya, Pak, maksudnya dalam Iya, saya setuju dengan ibunya. Memang di penelitian KTI rumusan masalah itu berupa kalimat tanya. Bukan, yang di bagian bawah itu konsisten nggak dengan yang di atas? Mengumpulkan data awal, nggak pakai tanda baca. Nggak ada titiknya gitu. Ya itu maksud saya itu. Kalau yang sana itu ya oke. Saya juga sudah tahu kalau merumuskan masalah tanda tanya. Jadi ada tambahan karakter untuk tanda baca gitu. Konsistensinya diperlukan apa tidak? Kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya. Karena sederajat kan tanda tanya dengan titik itu. Ya. Cuma nanti dibalik lagi, yang ngerti bahasa Indonesia, tanda titik itu berarti itu menyatakan suatu kalimat. Syarat suatu kalimat itu harus ada ini, harus ada itu. Ya, SPO. apakah harus SPO gitu kan? Kalau cuma macam ini Kak Rijal, tadi saya barusan cek di googling, jadi aturan penulisan tanda titik 2 kayak kata yang ada tadi itu, kalau di bawahnya itu merupakan daftar, memang harus dikasih titik 2 daftar. Kalau tidak berupa daftar, nggak usah. Oke. Sip, kita lanjut nomor 15.
Nah, ini berarti tanpa tanda titik ya, karena hanya satu gambar. Itu Ah, Pak. nggak pakai titik dua kalau ini. Berarti titik saja ya? Atau nggak pakai. Titik pun nggak pakai. Jadi sebagai berikut. Langsung gambar, ya. Karena lanjutan dari berikut itu adalah gambarnya. Ya, betul. Oke. Sudah oke sih secara lanjut. Yang gambarnya nggak perlu dikasih keterangan ya, itu apa? Di keterangannya itu jadi bagian dari ini, bagian dari pertanyaan. Terapan dari pengetahuan sebelumnya ya. Yap. Oke. Itu sudah huruf kecil ya Pak ya, setelah opsinya ya Pak? Mana? Kayaknya sudah. Yang nomor 15. Sudah. Sudah kecil. Ya. Ini C3 juga ya? Iya, analisis juga ya. Karena pertanyaannya kan yang paling tepat. Perhatikan rangkaian. Kalau ini tanda seru ya, karena memang perintah. Betul. Ini titiknya kurang 1, ininya harus huruf kecil. Iya. Titiknya kurang 1 dan kurang spasi, dan ininya harus huruf kecil. Oke, lanjut. Nah, mulai masuk bab 2 nih. Wah iya, panjang-panjang. Tarik penggaris jawabnya. Kapitalisasinya kayaknya banyak yang ini nih. Nih, menyusun ya. Terus bawa atom. Yang berikutnya tuh. Secara redaksi sih sudah oke, tinggal itunya saja tadi. Lalu dibawa lagi terus sebagian kecil, huruf ininya. Awal. Nah, ini yangnya double. Berikut yang pernyataan yang merupakan. Kayak saya tuh kebanyakan yang itu kan. Ini kurang ininya ya, adalah atau yaitunya. Jadi seolah-olah lepas gitu. Iya. Titiknya kurang 1, huruf ininya harus diperkecil. Sebagian. Terus yang huruf E-nya ada tanda titik, memang benar gitu ya? Nah, ini yang E kok ada titik, yang lain enggak gitu ya? Enggak ada ya, nggak harus ada. Enggak. Dibelokkan itu K-nya 2 ya? Ya, kalau di belokan itu berarti ada belokan, kamu belok olah gitu. Iya. Redaksi apa penulisan aja yang itu sudah beres lah. Oke, lanjut nomor 18. Ini kalau ada gambar begini sebaiknya ditranslate saja ya. Atau Inggrisnya diindonesiakan ya. Mestinya diindonesiakan. Tidak terlalu rumit ya. Ya. Di modul PKB juga kita dituntut seperti itu. Waktu bikin modul, tolong diindonesiakan. Ada tanggapan? Ini menjodohkan. Oke. Jadi agak sulit soal ini, levelnya sudah bagus. Jadi pilihan ganda tetapi dikemas dengan menjodohkan. Iya, ini levelnya sudah lumayan ini. Karena siswa kan harus menganalisis pernyataan yang ini berdasarkan gambar benar ini. Apa enggak? Mana yang betul dan mana yang sesuai. Ada kalimat yang betul tapi tidak sesuai gitu kan?
Iya. Ya, oke, kita lanjut. Oke, Ini lanjut. sudah di atas C3 ya? Sudah, Pak. Sudah. Berapa tuh? 12. Kira-kira C berapa? Menganalisis ini. Masih menganalisis. Tapi rumit, levelnya rumit memang sih. Iya. Soalnya double juga pertanyaan ininya. Stimulusnya. Ya, gambar dan ini ya, tabel. Siswa dapat soal begini dilewat dulu dia. Ya, sudah panjang-panjang, salah juga nggak apa-apa lah. Oke, baik. Lanjut. Ini literasi, ini masuk literasi. Butuh energi yang tinggi untuk menyelesaikannya. Tapi kalau misal tanpa gambar itu bisa terjawab tidak soalnya, Pak? Kenapa? Tanpa gambar. Tanpa ilustrasi, perlu ilustrasi kalau yang ya bagus. Ya semestinya nggak usah digambar juga nggak apa-apa Mas ya, ya kan? Iya. Tapi untuk ilustrasi biar wow. Oh gitu maksudnya. Oke. Tapi mungkin. Misal tanpa gambar nih. Tanpa gambar ya tambah sulit. Ya, karena harus menghafal dia. Iya. Kalau tanpa gambar nggak bisa, sebab kan di sini ada pernyataan yang betul, tetapi tidak sesuai dengan gambar. Jadi tetap harus kolom ini tuh harus sesuai dengan gambar ini. Kali ini kan gambar X untuk pernyataan X. Iya, menganalisis kan ya. Untuk pernyataan Y. Iya. Tapi kalau nggak dikasih gambar ya dia harus hafal. Iya. Tambah sulit. Nomor berikutnya, Pak. Oke, baik. Nomor 19. Ya. Sudah mulai kimia banget. Permuatan positif. Positif 1. Positif satunya perlu ditulis nggak ya? Oh iya, ini. Permuatan positif, neutron yang tidak bermuatan dan elektron yang bermuatan negatif. Nah ini kalau negatifnya nggak ditulis maka positif satunya nggak usah ditulis angkanya itu. Ini. Ya. Langsung aja bermuatan positif aja ya. Karena neutron juga tidak ditulis 0 atau apa gitu. Ya. Dan elektron. Elektronnya pakai K. Yang autocorrectnya main di bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia itu. Ya. Jumlah proton sama dengan elektron. Jika jumlahnya tidak sama, maka atom akan bermuatan. Jika atom X. Nah, kalau bisa jangan jika lagi ya. Jangan double jika. Iya. Kalau soal itu langsung dimulai dari kata jika, bagaimana, Pak? Jika atom X mempunyai 11 proton dan 10 elektron, maka ion yang terbentuk adalah titik-titik-titik. Bisa lebih singkat, tapi mungkin maksud pembuat soalnya itu mempermudah. Kalimat ini berguna tidak di dalam sampai sini? Seharusnya sebagai pengetahuan saja. Penguat saja. Oh, iya. Tanpa ini pun masih tetap terjawab ya? Iya, bisa. Berarti ya, maksudnya ini stimulus yang kurang efektif. Kurang efisien dan efektif. Ya, betul. Takutnya gini, guru memaksakan diri pengen bikin soal yang kalimatnya panjang gitu. Ternyata padahal tidak seperti itu. Iya, Pak. Oke, langsung nomor 20. Pemilihan kata nuklida ini betul nggak, Pak Urip? Betul ya? Nuklida itu simbolnya nanti ada lambang unsur, nomor atom. Nuklida E-nya bukan. Berapa? Maaf, nuklida. Ada huruf E-nya bukan, Pak. Nuklida. Ini dari kata apa sih kalau bahasa Inggrisnya? Coba dicari.
Oh, ada. Dari kata bahasa Inggrisnya memang Nuclide tulisannya. Nuclide. Nuclide. Iya. Tulisannya kayak gitu. Maksudnya ini betul ya bahwa ini tuh adalah nuklida ya. Betul, nuklida. Daripada menggunakan kata unsur. Ya, unsur itu kan bisa beda apa massa dan sebagainya. Nuklida sudah benar lah. Oke, baik. Oke, sementara yang bawahnya, ini perhatikan beberapa tanda atom berikut ini. Ini pakai titik 2 ya? Ya, kalau ada listnya kayak gitu harusnya ada titik 2. Oke, baik. Perhatikan beberapa tanda atom berikut ini. Ini pakai titik 2 atau pakai tanda seru? Kalau mengikuti kalimat depannya itu tanda seru ya? Iya, karena ada perintah. Iya. Pak Arif, sepertinya ada pertanyaan ya? Oh ya, konsistensi option tadi Pak, huruf kecil semua atau di huruf besar, huruf kapital maksudnya? Izin bertanya, gimana? Yang kekonsistenan penulisan opsi jawaban Pak, apakah tadi itu yang disampaikan juga huruf kecil semua ataukah huruf besar semua? ABCDE-nya ya? Ya, ABCD-nya. Ya, opsinya. ABCDE-nya, jadi selama kita belum ada aturan yang jelas dan tegas, yang penting konsisten saja. Kalau kecil semua, besar semua. Kalau kayak ini kan nomor 20 kecil, 21-nya besar. Nah, ini tidak boleh. Iya. Pak, itu yang option nomor 20 yang bagian E itu gimana Pak? Itu kan ada yang berupa ion itu. Bisa konsisten nggak dengan? Oh iya. Ini masih tergolong nuklida nggak Pak Urip? Ya. Karena tadinya dia mau ceritanya mengecoh mungkin ya. Iya. Kalau nggak nuklida apa? Misalnya kalau kita cari opsi tidak nuklida gitu. Ya. Tidak pakai kata nuklida apa? Unsur. Kalau dari Wikipedia ini ada pernyataan nih. Nuklida itu setelah atom yang diberikan keterangan nomor atom dari proton atau Z, neutron ya, ini dengan simbol N, dan energi intinya. Ini kalau disebutkan sebagai nuklida dari nukleus. Jadi nggak ada pernyataan ini sih, nggak ada yang tanda permuatan itu nggak ada. Dari rangkaian kata yang ditulis di sini itu tidak masuk nuklida, sudah itu. Jadi kalau mau agak sedikit umum, apa ya namanya itu? Oh iya, kalau mau aman, pilihan E ini jangan yang bermuatan mungkin ya. Ya, pilih yang lain lah. Kita kan ini ya berbicaranya soal PAS. Kalau soal Olimpiade kan kadang tidak ada aturan-aturan. Ada spesi ya, kadang menggunakan kata spesi ya. Ya, spesi lebih aman. Kalau spesi ya, di antara kelompok spesi berikut itu baru ya, boleh. Itu lebih aman. Karena spesi itu bisa apa saja. Ya. Oke, lanjut nomor 21. Nah, ini ya ABCDE-nya, karena ini berasal dari berbagai huruf Kimad. Jadi ada yang ABCDE-nya kapital, ada juga yang kecil. Isoton tidak mesti besar ya. Iya. Tidak mesti kapital. Ini tanda seru, titik-titiknya sudah 4. 1 dengan 2 dan 3 dengan 4. Ini mestinya gini, takutnya gini. 1 dengan 2 dan 3 dengan 4. Ya, pemenggalan kalimatnya ya, katanya ya. Mungkin ini apa untuk simbol unsur, masa A semua? Ya, padahal nomor atomnya ada yang berbeda ya ini. Iya.
7 Kalau- sama Stop 8 ini. kan nggak mungkin sama. Kalau 1 dan Stop. 2 ya, Bisa. 3 dan 4 ya. Nah, betul. Berarti ini harusnya Harus B. beda. Kalau nomornya sama, harus sama. Kalau nomornya beda, harus beda. Ya, betul. Takutnya siswanya nanti protes kan, loh kok ini nomor atomnya beda, kok unsurnya sama. Nah, begitu Bang. Ya, saya kenalkan juga gitu. Pokoknya kalau asal nomornya sama, lambangnya pasti sama. Kalau ada yang nggak sama, nomornya sama, berarti ada yang keliru itu, gitu. Oke. Ini masih C berapa ini? 21. C2. Kalau menganalisis C2 juga dia ini. juga sih. Oke, lanjut nomor 22. Kalimatnya yang di awal ya, unsur E mempunyai konfigurasi elektron pada setiap kulitnya gitu ya. Kalau itu konfigurasi elektron apa itu? Kan itu per kulit kan ya? Ya. Tapi kalau sudah terbiasa sih itu paham aja, sifat juga paham itu. 285 tanpa ada KLM pun gitu ya. Iya. Unsur E mempunyai konfigurasi elektron pada setiap kulitnya sebagai berikut. 285. Ini soal biar menarik kalau pendapat komisi dikasih kotak kayak gitu. Kak, bawahnya konfigurasinya kalian buat membiasakan siswa itu. Jadi kalau jangan 281 itu dia nggak takutnya dikiranya 281 kayak gitu ya. Kalau kadang-kadang kalau nulis juga nggak pakai koma-koma kan, 2 spasi 8 spasi Ya. seperti itu. Jadi bikin kayak ini ya, kotak di tengah-tengah gitu. Kotak Baru itu. muncul kalimat baru yang ini. Kak, bawahnya apa? Bawahnya apa? Yang jika dalam intinya di paragraf barunya gitu ya. Ya, betul. Siap. Oke. 23. Aduh. Kata set itu kayaknya Pelajaran strategi ya mah. nomor 24 itu siapnya diganti harga deh. Perhatikan harga bilangan kuantum kayak gitu kan. Nomor 23 dulu, Umi. 23 ada 4. Oh, 23. 23 dulu, teman-teman. 24, 23 sudah oke kayaknya. 23 sudah ya? 24 nih yang kita bahas di grup. Gimana nih? Set itu kalau diganti kata yang bilangan kuantum nyaman, akhir apa bilangan kuantum yang mana nih? Mungkin di ini dulu. Dari kata set dulu nih. Kira-kira tepat nggak memilih kata set? Yang bagusnya sih harga kali ya. Harga. Kan kita suka pakai ngomong tentukan 4 harga bilangan kuantum Ya. kayak gitu. Mungkin maksud si pembuat soal ini adalah set ini satu set gitu, set serangkaian gitu. Nggak cuma N, nggak cuma L, tapi N, L, M, S. Perhatikan seperangkat. Salat langsung tunai. perhatikan keempat bilangan kuantum berikut. Jadi langsung 4 bilangan kuantum. Langsung saja ya. Boleh. Siap. Perhatikan. Bilangan kuantum yang keberapa yang di terakhirnya tuh? Elektron terakhir apa elektron itu, Pak? Nah, ini yang ditanyakan itu oleh si pembuat soal ini adalah bilangan kuantum yang mungkin dimiliki oleh elektron manapun, mulai dari 1s1-nya sampai 4s1-nya. Jadi dia tidak spesifik ke satu elektron. Sehingga makanya ada lebih dari satu jawaban. Maka dibuat seperti ini. Bagaimana Pak Urip? Nggak apa-apa. Daripada elektron terakhir ya. Itu analisisnya sudah bagus. Jadi harus melototin betul. mikir banget. Kalau dia tidak mencantumkan bilangan elektron terakhir, ya itu bisa juga sih kan
istilahnya nggak ada 4 bilang kuadrat sama. Kemudian mungkin kan kalau L-nya 0, M-nya plus 1 kayak gitu. Nah, berarti kan ini coret. Bisa jadi juga seperti itu. Itu berarti tingkatannya lebih tinggi daripada yang biasanya. Ya. Terus istilah elektron terakhir itu sudah nggak boleh dipakai lagi sekarang, Bu. Jadi diganti apa, Pak Urip? Ya seperti ini, jadi opsi-opsi yang mungkin, karena elektron terakhir itu bisa saja diisikan di bagian depan, atau di bagian tengah, atau yang dimanapun sebelum dia berpasangan. Karena pengisian elektron siapa yang tahu mulai dari kiri atau dari kanan, itu kan bisa-bisanya kita kan. Jadi tidak dikenal istilah itu lagi sekarang. Boleh jadian gitu ya kali kan? Dia Ya, karena ini peluang, betul. Boleh. Ini bagus soalnya dari analisisnya. Siswa harus betul. Satu-satu dulu kan. Berarti yang salah itu yang 4 ya, N4. Yang salah. Iya. 4S1. Tapi itu nomor 19 ya. 19 ini batasannya nomor atom 19. Oh. Ya, sampai 4S1 kan? 23. S19. Yang 3 salah nih, sebab 3D nggak ada di 3D. Oh iya. 3D tidak ada di 19. Ya. Oke. Jadi yang betulnya yang 2 dan 4. 24. Ya, 24. Nah, itu kan tinggi, analisisnya kan tinggi. Kita aja harus iya gitu. Ya, bagus sih soalnya. Berarti ini masuk C4. Kalau sudah C-an gitu. Ini mana nih, Pak Arif? C berapa? Kelas 10 Kumer nggak ada ini ya, nggak ada bilangan kuantum. Ya. Kalau sudah menerapkan Kumer di kelas 10, bilangan kuantum nggak ada. Paling cuman konfigurasi elektron yang kulit itu. Mau menambahkan boleh, Bu. Kan kurikulumnya merdeka. Merdeka terserah kita ya kan. Menambahin boleh kalau waktunya cukup. Ya. Ditarik misalnya ya materi dari kelas 11 ke kelas 10 juga boleh kan? Tunggu dulu. Kang Rizal, nomor 24 itu sama dengan itu pakai spasi nggak ya yang baik itu dan benar? N sama dengan 1 setiap kayaknya spasi deh itu harusnya. Coba di Google. Kalau yang seperti ini saya nggak ngelihat nggak global, biasanya kita acuannya ke referensi luar yang benar menulisannya seperti apa kayak gitu, referensi textbooknya. Ya lanjut dulu. Oke, baik. Kita 25 tabel table titik 2 ya, titik 2 atau tanda seru ya karena ada perhatikan. Oh iya, perhatikan tanda seru. Mas Urip, kalau judul tabel itu harus kapital ataukah kecil saja? Kalau itu sebagai judul biasa namanya judul ya. Kalau nama judul itu seperti judul normal. Huruf besar. Huruf besar setiap kata selain kata yang tidak seharusnya. Berarti seperti nomor 26 ya. Oh, sebentar saya belum lihat. Seperti nomor 26 ya. Kalau nomor 25 kan ini huruf kapital semua. Oh, ininya apa? Header-nya ini ya? Header tabel. Header tabelnya. Oh iya, harus konsisten aja sih kalau yang ini. Ya biasanya huruf besar dulu, baru. Kalau di karya tulis biasanya kecil saja, tapi ada huruf besar setiap kata, setiap awal kata kecuali kata depan atau kubu. Saya pikir tadi judulnya tabel, ternyata header-nya ya. Header-nya. Sama ini nomor pakai titik ya, NO titik. Titik ya, kalau no berarti kan yes. Karena ya. O-nya enggak kecil, Pak. Harus kecil. Ya, harusnya seperti ini nomor 26. Iya. Oke, ini kira-kira dari segi konstruksi soalnya bagaimana?
H2, L8, M2 adalah titiknya tambah 1. Kemudian ini hurufnya kecil saja. Nomor massa nggak kepake ya. Jadi dia pengecoh doang. Betul nggak? Iya, pengecoh. Harusnya lebih bagus kalau nomor massa dan jumlah neutron ya. Bisa di Atau Iya, pakai udah. simbol yang kayak model isotop itu, kayak nukleida itu. Jadi siswa dikecoh mau pakai yang angka 23 atau 21 nih, nggak usah dikasih keterangan massa sama nomor atom. Ya kan? Jadi ada Na, nomor atomnya 11, 23 di atas. Ya meskipun kita sih, kalau saya ngajarkan kan pokoknya kalau konfigurasi pakai angka yang terkecil kayak gitu. Ini sepertinya si penulis soal ingin menampilkan hal-hal baru justru Pak Urip kayaknya. Dia nggak mau pakai yang tadi. Sepertinya dia pengen bikin tabel kayak gimana caranya kayak gitu ya. Jadi dibikin lah seperti ini. Oh iya. Ya, tapi mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, ini unsurnya bisa cuman usul aja. Bisa pakai nama panjang, bisa simbolnya. Gitu. Tapi mungkin tadi kembali kepada tujuan penulis soal, pengen supaya jebar lah gitu ya, semakin lebar lah gitu. Tapi mungkin ini nih, si karbon ini menarik karbon nomor massa 12. Bisa jadi pengecoh juga kan? 282, 12 nih. Ya benar juga. Ya enggak? Ya. Oke. Ini kita harus selesai jam 9 dan soalnya masih banyak jadi agak dikebut mungkin ya. Sebentar dulu Kak Rizal, ini mumpung ketemu nih. Penulisan bilangan kuantum tadi kayak ini, K sama dengan 2 itu harus spasi ternyata. K spasi sama dengan spasi 2. Kayak yang di bilangan kuantum di atas tadi kan rapat semua tuh. Ini itu harus spasi. Siap. Ya. Nanti kita edit semua soal yang sebelum yang kita buat. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 26. Nah, ini menganalisisnya lumayan melelahkan. Karena siswa harus ngecek nomor atom, jumlah elektron, proton, neutronnya sesuai apa enggak, konfigurasinya berdasarkan jumlah protonnya, lalu letak dalam tabel periodik. Semua satu persatu, baru mana padanan yang tepat. Panjang itu. Kalau yang males mikir, lewat yang begini. Nah, ini tanda seru ya, karena memang di awalnya ada kata perhatikan. Oke. Sebenarnya tanpa harus ada kolom jumlah elektron, proton, neutron pun nggak masalah. Iya. Iya. Mungkin fungsinya dia sebagai ini kali Bu, sebagai pengecoh juga. Mungkin. Karena ada yang ininya betul, tapi di sininya salah. Kan? Salah apa benar bagian ininya gitu kan? Ya, di sininya betul, di sininya salah. Menuju kecermatan. Ya. Ya kayak ini. Oke. 27. Pak Arif ada lagi ini? Ada lagi tanggapan dari chat nggak? Belum ada, Pak. Ada itu yang tentukan harga bilang yang tadi. Oh ya, oke, baik. 27. Membedakan di antara, spasi di antara. Ya, di antara unsur-unsur berikut ini titik 2 betul ya? Betul. Hidrogen, kalium, aluminium, kalsium. Kalsium. Yang termasuk unsur logam ya, adalah titiknya betul. Oke. Nah, ini lagi-lagi kata pengawas ya, maklum pengawas di daerah tapi ini. 1, 2, 3, ini 1, 4. Ini enggak homogen. Kalau ketemu 3 semua. Kalau mau 2 semua.
Kalau di SBM, di UTBK atau Olimpiade itu memang kadang tidak ini ya. Mereka aturannya kan tidak sama gitu. Tapi kalau untuk soal PAS sebisa mungkin homogen tuh sampai jumlah pilihannya. Kalau 3 semua, kalau 2 semua. Jangan ada yang 3 saja katanya. Kata pengawas begitu. Saya sih ya nurut-nurut saja. Yang sebaiknya sih emang homogen, Pak. Kayak gitu kan nggak ada juga nggak enak. Iya betul. Pak Urip juga kan sukanya yang homogen-homogen kan? Yang seragam-seragam. Itu tadi ada yang komentar Pak, yang golongan itu sebaiknya dituliskan Romawi yang di nomor 26 tadi ya. Apa Pak, siapa tadi itu? Oh iya. Romawi. Kalau di saya sih nggak harus. Karena Pak itu golongan sistem 18, jadi nggak Romawi. Ya betul. Memang betul nggak Romawi. Karena sistem kalau pas kuliah dosen-dosen malah pakaiannya yang ini. Iya, sistem 18. Jadi nggak boleh Romawi lagi. Kalau Romawi itu kan yang pakai A dan B itu. Yang lama malah. Kalau pakai yang golongan 1 sampai 18 sudah seperti itu ya Pak ya? Ya, itu sudah betul. Ya. Begitu memang kalau AB harus Romawi. Tinggal masalah pembiasaan saja mungkin ya. Ya. Baik. 28 tabel periodik. Ini cuma nanyain tabel periodik tersebut pertama kali dikemukakan oleh Mayor. Jawabannya Mendeleev ini. Kalau saya biasanya begini saya hindari saya. Karena yang pertama ini sekedar sejarah, sudah tidak digunakan lagi. Ya. Tapi harus tahu, cuman tidak harus ditanyakan kalau saya. Tapi analisis soalnya begini ya bolehlah. Baik. Nanti saya hapus soal ini dari Bang Soal. Enggak apa-apa, tapi cuman kalau secara pribadi saya yang begini saya nggak akan tanya. Iya lagi. Sih, memang tidak kontekstual juga. Iya, mana boleh nih potongan tabel, cuman diacak-acak kayak gini. Oke. Di sini ada silikon yang diletakkan di tabel periodik yang kosongan. Yang ditanyakan adalah diagram orbital yang paling tepat untuk atom unsur tersebut. Berarti siswa ketika mau menjawab ini, maka dia kan harus tahu nomor atom ya? Iya. Ya kan dia bisa ngitung. Ya, berarti sementara nomor atomnya tidak disebutkan di sini, berarti tinggal ngitung di sini gitu ya? Mungkin maksudnya begitu. Jadi lahan seluas ini hanya untuk menghitung nomor atom Si. Tidak apa-apa. Iya. Ya mungkin ini potongan cuman di bagian Si ini, terus di atasnya dikasih golongan. Mungkin seperti itu bisa. Nah, kalau full begini nggak usah ya. Jadi nggak terlalu melebar kayak gini. Kecuali kalau soalnya CBT, kan bisa diprediksi. Kalau soalnya CBT kan bebas ya lembaran kertasnya. Iya. Ini kayak printer ini macam itulah dia istimewa sekali. Oke, ini pengecohnya ada nggak? SI itu 14 kan? Coba ditanya, yang C itu salah apa benar? Jawabannya C dan E itu. Nah, itu dia Pak. Yang B boleh, yang C boleh. Yang B nggak bisa, soalnya ininya helium. Oh iya ya, sorry. Oke. Oke. Oh, ada HE-nya ya. H dengan N mirip banget ya, Pak Agus Rabun. Iya. Jadi jawabannya C ya. Nggak, seandainya yang B itu NE, berarti kan bisa jadi benar dua-duanya kan? Ya. Nah, yang kebanyakan, bukan kebanyakan, pasti yang B mungkin masih ada.
mungkin masih ada teman-teman yang oh yang C ini salah, harusnya ini tuh di tengah. Mungkin masih ada yang itu dia. Itu. Ya. Ya, ini sengaja mungkin ya pembuat soalnya bikin yang agak nyeleneh, tetapi betul. Oke. Nggak ngikutin aturan Han nggak apa-apa ya? Aturan Han itu yang penting dia terisi dulu satu persatu, tidak masalah mau ke tengah, mau ke yang kiri, yang kanan. Nah, ya itu dia. Nah yang begini, nah yang D baru dia melanggar si Hun ini. Ya kan 14, tetapi dia langsung berpasangan. Nah ini yang melanggar. Iya benar. Oke, sip. Lanjut. Sudah jam berapa sekarang? 3 menit lagi sebetulnya nih. Lagi, Pak. Belum ke ini, masih ada geometri molekul di bawah, masih ada nano nih. Nano. Nanti ada season 2 aja kali season 2. Season 2 kan kelas 11. Kelas 10. Kebut saja nih. Bagus ini soal yang model-model begini menurut saya bagus, analisis level tinggi ini. Nah kalau ini boleh semua tabel dipakai karena ini sifat periodik unsur ya. Jari-jari ya. Iya Pak. Dan nggak bisa ditembak, yang tadi itu harus pemborosan banget. Iya yang tadi 32. Nah boleh nggak A B C D E-nya di sini? Sebaiknya diturunkan sih sebaiknya. Biar sama semua ya? Iya. Ya. Kadang-kadang hemat kertas gitu ya. Untuk sekolah yang hemat kertas biasanya malah berjejer A B C D E gitu. Optionnya juga harusnya huruf kecil ya Pak ya? Option. Ya, optionnya A B C D kecil. Ini lumayan ya? Ya. Lumayan menganalisisnya. Ya. Karena siswa harus tahu 16, 17, 18 ini segolongan atau seperiode. Iya. Sebelum dia menebak apakah makin besar atau makin kecil itu. Ini seperti susah padahal mudah ya. Dari gambar atas ke bawah makin besar. Bagus ilustrasinya kecil. Sudah bagus. Tinggal ini table sama periodik. Belum install ini ya. Proving tool bahasa Indonesia. Ini huruf pertamanya kecil harusnya baik. No atom, mestinya nomor atom ya? Ya. Ya. Nomor atom. Biasa Afinitas ngetik di WA itu. Jadi iya, nomor betul. cuma no itu aja. Ya. Sekarang afinitas elektron kedua. Ini soal ini aja ya, aturan penulisan ya. Boleh, bagus. Konsistensi aturan. Jawabannya yang mana nih? Yang kedua ya setelah 1. Penulisan fase lebih baik dikecilkan ke bawah biar nggak mengganggu muatan juga. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjut karena sudah jam 21, kasihan yang di daerah Wita dan Wit. Sebetulnya ini masih ada soal nih. Ada menanyakan AR, struktur Lewis, ada koordinasi di sini. Cuman pesen saja sih kalau mungkin teman-teman, tapi teman-teman saya yakin sudah paham lah ya. Jadi kalau di struktur Lewis itu kan
jadi banyak dasar untuk teori-teori yang berikutnya. Jadi harusnya dikuatkan banget di struktur Lewis. Bagi yang sedang proses loh ya, harus dikuatkan banget ini. Berikutnya sesi kapan, Kang Rizal? Terlempar. Iya, sebenarnya terlempar ya Pak. Diam sejenak barusan Pak Rijalnya. Tadi diulang lagi Pak, mungkin penjelasan terkait dengan penekanan untuk struktur Lewis tadi Pak, Pak Urip. Penguatan aja Mas. Kalau struktur Lewis itu kan bisa jadi dasar di yang bentuk molekul, terus nanti bisa jadi dasar di bilangan oksidasi, bisa jadi dasar ke apa namanya itu asam basa. Banyak sih sebenarnya, termasuk apa namanya tadi itu alkana, alkena, kemudian termokimia kan masih menggunakan struktur Lewis ya kalau yang energi ikatan dan sebagainya. Sedikit mungkin saya bagaimana bagi. ini mau dituntaskan semua atau nanti di sesi 2? Sesi 2. Kami serahkan kita serahkan kepada Bapak Ibu peserta aja Pak. Sesi 2 Pak, udah ngantuk. Kita jangan ngebut-ngebut tapinya malah nggak dapat, mendingan pelan-pelan tapi dapat gitu. Oh ya udah. Nanti sesi 2 aja Pak. Siap. Nah, sebelum di ini ya, saya share dulu yang tadi sebentar. Mohon maaf. Jadi kan daripada ini di skip, padahal ini penting gitu. Jadi lebih baik nanti kita lanjut di sesi 2. Jadi sesi 2 kita masih kelas 10, tapi mungkin sudah mulai masuk bab 1 kelas 11-nya. Gitu. Ngangsur. Ya. Oke, baik, dari saya mungkin cukup saja. Silakan Pak Urip. Cukup juga lah, kasihan yang berikutnya itu. Kita foto bersama dulu ya semuanya. Silakan kalau saya kembalikan lagi kepada Pak Arif. Tadi Pak Urip mau menambahkan sedikit tadi Pak. Apa yang struktur Lewis tadi Kak? Ya itu pesan saya tadi kan. Pak? Basisnya kan dipakai banyak bab berikutnya. Pengalaman saya kalau ngajari struktur Lewis, saya tidak lagi menghitung total jumlah elektron valensi, bahkan kaidah oktet pun nyaris saya tidak pernah ungkap ketika bagian-bagian awal. Begitu bagian akhir saya jelaskan, oh seperti itu maksudnya. Gitu. Jadi tinggal lihat, kan mengenal istilah monovalen, divalen, dan seterusnya itu, kayak peran atom peran atom pusat itu melayani atom luar. Nah, kayak gitu itu siswa menjadi excited banget. Saya kan kebetulan ngajar di IPS, jadi ya kayak gitu. Ternyata gampang gitu kan. Kalau dulu kayaknya aku kangelan waktu belajar gitu kan. Yang pakai ini loh, kayak oksigen itu kan sudah pasti dia punya 2 ikatan. Kalau jadi atom pusat, dia akan membentuk ikatan tunggal ganda. Kalau ikatan apa namanya? Atom luar atau substituen itu kan langsung ikatan rangkap. Jadi nggak ngitung-ngitung lagi, ini pasangnya siapa gitu. Itu enak kayaknya. Nanti teman-teman coba dicobalah diamati. Bagi yang belum, bagi yang sudah mendapatkan teknik yang lebih bagus, yang lebih mudah dipahami siswa, itu lebih bagus lagi. Karena saya ngerasa betul ya kalau sudah ngajar yang kayak apa itu asam basa kelas 11 kelenger betul itu. Wah, struktur Lewis wis remuk ini seperti gitu. Ya udah akhirnya ngulang lagi. Karena sebentar aja bisa kayak itu aja Pak. Oke, siap. Ada tambah lagi dari Pak Rijal atau cukup? Enggak cukup. Enggak cukup. Udah ya. Enggak cukup. Enggak cukup maksudnya, cukup. Oke. Baik, Bapak Ibu guru kimia madrasah yang berbahagia, demikian oksidasi kita malam hari ini, ngobrol asik, diskusi asik, dan berbagi pengalaman dan sharing. Kesimpulan dari pembicaraan kita malam hari ini, yang pertama terkait dengan bedah soal PAS, yang pertama adalah konsistensi penulisan opsi jawaban ya, yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua mungkin redaksi penulisan kalimat ya pada soal atau maupun di opsi jawaban bisa ditanda baca, karakter huruf besar dan kecilnya.
Kemudian yang ketiga ada gambar tadi yang kita bahas. Jika berbahasa Inggris bisa kita terjemahkan ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemudian penulisan stimulus untuk soal itu harus relevan dan kontekstual mungkin seperti itu. Dan yang terakhir mungkin di penulisan tabel atau grafik. Ya, itu mungkin pembahasan kita di malam hari ini. 2 jam ternyata Bapak Ibu, cepat sekali. Baru sampai di soal berapa tadi ya, 30, baru separuh dari soal yang mau dipaparkan di pembahasan malam hari ini. Untuk itu kita akan membahas lagi atau kita akan mengikuti oksidasi lagi di sesi berikutnya. Insya Allah tetap di hari Jumat ya, atau di Jumat malam, tepatnya pukul 7 sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Demikian mungkin kegiatan oksidasi malam hari ini. Kita tutup bersama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.